Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Aku sih baik-baik aja, cuman udara dingin gitu karena habis hujan. Langsung ya, kita mau memperbaiki sebuah blender Olympus merek Bolde. Kemarin kan udah memperbaiki amplifier, kalian bisa tonton videonya. Dan sebelum memperbaiki amplifier kemarin kan aku tunjukin blendernya gitu, belum sempat aku sentuh. Sekarang lah saatnya untuk menyentuh blender itu. Kalau bisa diperbaiki, jangan cuma disentuh doang. Ini dia blendernya. Ada dua, satu, dua. Semuanya ganti mesin. Kira-kira gimana? Setelah diganti mesin, bakal hidup dan normal apa enggak? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kemarin waktu aku unboxing, ternyata kondisi dari blendernya tuh spoolnya udah tergores karena dikirimnya seperti ini, nggak satu persatu dibungkus sama bubble wrap. Akhirnya dia berbenturan. Ini kesalahan pengiriman sih dari penjualnya. Tuh, ini dia tergores bahkan hampir putus tuh. Ini dia yang warna silver ini. Moga aja masih bisa dipakai. Kita benerin yang di plastik biru aja lah dulu ya. Kalian yang pengen skip bagian bongkarnya, skip aja ya. Soalnya sebagian dari kalian tuh pengennya nonton bagian bukanya. Makanya nggak aku skip, nggak aku cepetin. Lihat, kucingku mainan. Mainan tali berkakas. Kira malah mainan kucing. Ini dia. Ada 3 buah skrup di sini. Kita buka. Kita cabut dulu baling-balingnya. Kita jepit pakai tang. Terus kita puter. Apa nih namanya? Mata penggerak pisaunya. Oke. Kita tarik. Ada 4 buah skrup di sini yang perlu kita bongkar. Pakai obeng plus. Oke.
Kita ganti sama yang agak cacat inilah ya. Sayang sih. Yang tergores itu 1, 2, 3 nih. Dan yang ini nih hampir putus. Gak apa-apa lah. Dapatnya kayak gitu. Terus tinggal kita pasang seperti semula. Seperti kita membukanya. Pekerjaannya agak sedikit terganggu guys. Kenapa? Karena ini nih. Dia malah tidur di sini. Tapi melek tuh. Li. Ini kan perkakas aku. Gimana nanti kalau aku ngambil barang? Yalah. Teman-teman, yang baru tuh. Nih, masih bersih banget. Sedangkan yang lama tuh udah terkikis. Kita pasang ya. Ayo kita tutup dan kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang mangkoknya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Posisi saklarnya off dulu. Kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup kan? Nomor 1. Nomor 2 hidup. Saklar P. Beres. Akhirnya sembuh juga blendernya guys. Tinggal satu lagi yang perlu diperbaiki. Yang ini. Karena merek dan tipenya sama, langsung aja kita perbaiki hari ini. Tanpa basa-basi dan babi bu lagi, langsung aja kita balik. Terus kita bukain skrup-skrupnya seperti prosedur yang semula tadi. Bedanya untuk yang blender saya hitung nomor 1 tadi, bagian dalamnya nih warnanya apa ini? Hijau ya, hijau ke kuning-kuningan gitu. Kita bukain motornya, prosedurnya sama seperti yang tadi. Ada beberapa buah skrup yang kita buka. Skrup ini 3 buah sama skrup switch 2 buah, terus gearboxnya. Sementara itu yang perlu kita ingat adalah kabel. Kabel untuk arus listrik 220 volt ini yang bagian atas. Yang untuk motor yang bagian bawah. Warnanya merah hitam. Nah kalau yang ini kotor banget. Yang ini spoolnya udah kelihatan rusak banget karena di dalamnya itu udah ada bekas debu-debu. Debu dari asap. Warnanya abu-abu. Kita buka gearboxnya. Prosedurnya seperti yang sebelumnya. Bedanya kalau gearbox yang ini, skrupnya tuh ada di bagian bawah dan ada 6 buah. Kalau yang tadi kan ada cuma 3.
Kalian tahu nggak buka ini kayak mana? Bukanya kayak gini loh, pakai tang tuh. Gampang kan? Tinggal didorong aja. Ini giginya gigi logam. Terus kita lanjutin buka 4 buah skrup ini. Habis skrupnya kita buka, terus kita cabut seperti ini. Kita pindahin. Kalau bisa posisinya seperti ini, perhatikan supaya nanti gampang dipasang ke bodinya. Karena kalau misalnya kebalik kayak gini nggak bisa dipasang. Pasang lagi skrupnya ke mesin yang baru. Pasang gearnya seperti semula, masangnya gampang banget. Terus pasang gearboxnya ke sini. Habis itu pasang pengganjalnya. Terus pasang mata pemutar. Pasang gigi pemutar mata pisaunya. Untung saya cek lagi, ternyata kabel kuningnya tuh sama yang jual diputus. Mungkin salah mutusin kali. Jadi ini harus disambung dulu. Pas sudah disolder, bagusnya tuh disolasi pakai isolasi bakar. Jangan pakai isolasi kabel karena nanti bisa lepas. Kalau pakai isolasi bakar kan aman. Tinggal kita selomot, tapi hati-hati. Jangan sampai kena tangan. Kalau pengen aman sih bisa pakai solder kayak gini. Nggak usah pakai matanya yang ujung. Kita bisa pakai bagian yang besarnya. Ini selongsong kabel yang saya pakai kegedean soalnya. Yang sama persis atau selisih dikit di atas kabelnya tuh habis. Satu lagi hal yang nggak kalah penting adalah melepas dan memasang saklarnya. Ingat ya, yang kabel warna coklat itu yang bagian atas, yang kabel warna biru itu di bagian bawah. Cara ngelepas saklarnya tuh tinggal dilonggarin aja kayak gini, terus kita tarik ke atas. Begitu dia udah lepas, aman deh. Nah, habis itu tinggal kita congkel aja pakai obeng. Pelan-pelan tapi ya, jangan sampai patah. Nah, seperti ini. Tuh. Yang coklat yang atas, yang biru yang bawah. Kita pasang ke yang baru. Ingat tadi, yang coklat yang atas, yang biru yang bawah. Nah, ini coklat yang atas. Ini kena gemuk, kena grease. Jadi saya bersihin dulu. Baru kita pasang. Sebelum pas banget jangan didorong karena bisa patah. Nah, kalau udah pas, didorongnya gampang banget. Tuh kan, ceklek. Terus kita tinggal pasang tuasnya. Masukin ke lubangnya sini. Nah, kalau udah pas dia masuknya gampang banget. Tuh. Tinggal kita pasang ke bodinya. Pasang skrup-skrupnya, terus kita tes. Ternyata switch yang ini tuh lecek, jadi ini harus kita betulin dulu. Kita congkel. Kita benerin, kenapa kok dia bisa lecek. Harus kita bongkar ini. Ambil tang cucut. Kita buka murnya. Kita benerin.
Moga aja bisa dibenerin ini. Tuh, lecet. Nggak gigit sama sekali. Coba kita bongkar. Ada pernya di dalam. Pernya lepas. Rupanya patah nih. Asnya tuh. Ini bekas patahannya nih. Nggak bisa dipakai lagi dah akhirnya nih. Harus diganti nih. Saya cari dulu deh. Moga-moga aja ada penggantinya. Singkat cerita, dapat nih penggantinya. Langsung aja kita pasang. Terus kita tes. Yuk kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saklarnya dalam posisi 0. Hidupin nomor 1. Nomor 1 kok nggak hidup? 2, 3. Waduh, nggak hidup ya? Bentar. Ada masalah nih. Geblek. Pantesan nggak hidup. Lupa. Orang switch pengamannya belum aku tekan. Kan nggak pakai mangkok barusan. Ya nggak hidup lah. Gimana sih? Oh, udah capek kali aku ya. Kita ulang ya. Tuh, kan nggak pakai saklar pengaman. Ya jelas nggak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Saklar pengamannya saya tekan. Saya hidupin. Hidup guys. Nomor 1, nomor 2, dan saklar P-nya pun berputar dengan normal. Untung aja aku ingat. Tapi ada yang merhatiin nggak tadi kalian guys? Tadi itu kan waktu aku tes untuk blender yang kedua, kan bisa muter tapi mata pisaunya kan nggak muter. Ternyata aku lupa pasang mata pemutar. Ternyata aku lupa pasang gigi pemutar mata pisaunya. Sekarang ayo coba kita tes lagi. Ini barangnya. Gigi pemutar mata pisaunya udah aku pasang. Sekarang ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Tuh berputar kan? Sekarang udah malam dan soal blender kayaknya udah beres. Jadi aku mau tambahin sedikit bonus lah kalau kayak gitu. Ada sebuah kettle yang tutupnya tuh lepas. Yuk kita bareng. Yuk kita benerin bareng-bareng. Ini loh bendanya. Jadi mumpung mood nyervisnya nih masih tinggi-tingginya, jadi langsung aja kita bantai semua. Kita ambil. Mumpung masih ada waktu, jadi kita manfaatin waktu ini sebaik-baiknya. Kettle ini kemarin pernah aku betulin. Tapi rusak lagi. Dan kerusakannya hampir sama. Dia lepas. Dan orangnya nggak bisa masang. Tuh. Biasanya sih buka ini gampang. Tuh. Tinggal ditarik aja. Nggak tahu kenapa kok ini bisa lepas. Habis jatuh apa ya? Habis jatuh mungkin. Sarangannya lepas. Kita pasang dulu sarangannya. Posisinya seperti ini. Nyantol di atas sama nyantol di bawah. Nyantol di bawah sama nyantol di atas. Pandai-pandai kita lah posisiinnya sampai dia
benar-benar bisa masuk kuncinya. Nah, seperti ini tuh. Sekarang tinggal kita pasang penguncinya nih. Kayak sini berjatuh lah. Kayak gini masangnya. Masukin dulu bagian depan, terus per yang belakang ini kita masukin ke tonjolannya. Nah, udah. Habis itu ini tombolnya coba kita sesuaikan. Nah, berarti gini posisinya tuh. Terus kita masukin tutupnya. Aduh, sabar. Nah, udah. Kalau dipencet kayak gini ya. Nih, tuh kalau dipencet dia narik atau masuk. Tuh, kunci ya. Nah, bukanya agak dibantu. Tuh, dibantu dikit. Karena pernya nggak ori, cari yang ori susah. Selesai deh. Coba kita tes ya. Kita tes hidup apa enggaknya aja, soalnya enggak saya kasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita on kan. Tuh, nyala ya. Udah lah. Sembuh. Cukuplah ya untuk hari ini. Besok deh kita sambung lagi untuk nyervis yang lain. Terima kasih teman-teman udah menonton. Di video kali ini udah 3 barang elektronik yang kita bisa pelajarin untuk memperbaikinya kalau misalnya kita punya barang yang hampir sama. Udah ya, aku mau istirahat dulu. Udah seharian. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Seharian tuh nggak cuma ngerjain ini sih, ada ngerjain yang lain. Cuman part ini aja yang aku masukin. Bye-bye ya.